negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI. Mei 1998, tembakan menggema di depan kampus Universitas Trisakti, Jakarta. Gas air mata menyebar di udara. Ratusan mahasiswa berlarian menyelamatkan diri. Tapi tidak semuanya berhasil pulang dengan selamat. 4 mahasiswa Trisakti gugur. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendrawan Si tewas tertembak dalam aksi damai yang menuntut reformasi. Mereka bukan sekedar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah bukti bahwa negara ini pernah membunuh anak-anaknya sendiri. Sejarah mencatat, tragedi ini menjadi titik balik gelombang protes yang akhirnya menggulingkan rezim Orde Baru. Bukan hanya sekedar catatan sejarah, tragedi Trisakti ini adalah luka bangsa yang belum terobati. Inilah kisah kelam tragedi Trisakti 12 Mei 1998. 'Di era tahun 1980-an, negara-negara Asia termasuk Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama dalam sektor real estate, infrastruktur, dan industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sangat mengesankan. Inflasi terkendali, investasi mengalir deras, ekspor tumbuh pesat, kemiskinan dapat ditekan, dan cadangan devisa negara terus meningkat. Hingga tahun 1990-an, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja. Meski tanda-tanda terjadinya inflasi sudah mulai terendus. Namun, semua itu tertutupi oleh capaian makroekonomi yang baik. Apalagi, aliran modal asing masih mengucur deras ke Indonesia. Kala itu, Indonesia sedang bersiap menyambut zaman baru yang dinamakan era tinggal landas. Namun, semua itu terguncang seketika. 2 Juli 1997, Thailand dilanda krisis finansial. Mata uang Baht Thailand anjlok dari 25 Baht per dolar menjadi 56 Baht per dolar. Ironisnya, krisis di Thailand ini merembet ke negara-negara tetangganya, seperti Filipina, Malaysia, dan juga termasuk Indonesia. Sebagaimana dalam laman tirto.id dengan judul Krisis Moneter 1997-1998 adalah periode terkelam ekonomi Indonesia oleh Nurul Komariah Pramesti yang terbit di tahun 2020, dari bulan Juli hingga Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam hingga 109,6%. Mata uang rupiah yang awalnya Rp4.850 per dolar menjadi Rp17.000 per dolar. Sempat, pada tanggal 13 Oktober 1997, pemerintah rezim Orde Baru meminta bantuan kepada IMF untuk memulihkan situasi. Namun, sia-sia. Era tinggal landas Indonesia berubah menjadi era kegelapan. Sama makan. Nah, iya, kalau di TV sih emang ya beritanya sempat turun. Tapi sih kalau di pasar sih harganya tetap aja begitu. Malah naik lagi harganya.
Akibat krisis ini, harga-harga kebutuhan pokok kian melambung tinggi. Hal ini diperparah dengan kondisi politik Indonesia yang tidak stabil. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjalar di tubuh pemerintahan. Rezim Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun itu telah menorehkan beberapa catatan hitam dalam menjalankan pemerintahannya. Rakyat pun mulai cemas dan muak. Dan satu-satunya cara adalah reformasi. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. Sejak bulan Januari hingga Februari 1998, berbagai aksi unjuk rasa memprotes rezim Orde Baru sudah dilakukan di berbagai kota, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Surabaya, hingga Makassar. Selain menuntut untuk dilakukannya reformasi pemerintah, para mahasiswa juga memprotes dilakukannya pemilu ulang yang sebelumnya di bulan Maret 1997, Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia untuk yang ke-7 kalinya. Hingga bulan April 1998, aksi unjuk rasa gerakan reformasi ini semakin membesar. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. Mahasiswa dari berbagai universitas seperti UI, ITB, UGM, UNAIR, hingga Unhas mulai mengadakan protes di kampus mereka. Pada tanggal 2 April 1998 misalnya, di Jakarta, ribuan mahasiswa dari 10 universitas di Jakarta mulai melancarkan unjuk rasa di 2 titik, yakni di Universitas 17 Agustus dan di Universitas Nasional. Sementara di tempat lain, di Purwokerto, sebanyak 2.000 mahasiswa dari 5 kampus melakukan demonstrasi di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. 2 hari kemudian, 4 April 1998, di Yogyakarta, aksi demonstrasi mulai berjalan rusuh. Seluruh aksi protes yang berangkat dari kemarahan rakyat ini dihadapi oleh rezim Soeharto dengan cara represif. Aparat keamanan atau pasukan anti huru-hara kerap melancarkan kekerasan, penangkapan, bahkan juga penembakan, baik dengan panser, gas air mata, hingga senjata api. Gelombang demonstrasi dan kerusuhan ini terjadi di mana-mana, baik di Jakarta, Yogyakarta, Solo, hingga Makassar. Tuntutan mereka kali ini bukan lagi tentang reformasi pemerintah atau penghapusan KKN, melainkan menuntut untuk reformasi total dengan mendesak Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Dalam periode demonstrasi ini, dalam satu kasus, beberapa aktivis dan mahasiswa seperti Wiji Tukul, Ucok Siahaan, Noval Al-Katiri, Suyat, Herman Hendrawan, dan 7 aktivis lainnya menghilang secara misterius. On the streets of Jakarta, the fires of protest are burning. This was the reaction today to the killing of unarmed student demonstrators by the security forces of a regime fast losing control here. We witnessed mile after mile of looting and rioting, which continued for hours and which the police and the army seemed unable to prevent. Memang, dalam beberapa kasus, gelombang aksi demonstrasi ini mengakibatkan kerusuhan, penjarahan, hingga pembakaran. Namun,
Dalam kasus lain, dalam gelombang unjuk rasa ini, aparat melancarkan berbagai tindakan yang kejam dan secara terang-terangan menembak para demonstran dengan brutal. Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan para aktivis dan mahasiswa sejak tahun 1998 semakin hari semakin membludak. Di kota Medan misalnya, pada tanggal 4 Mei 1998, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM hingga 70%, memicu para mahasiswa di Medan turun ke jalan. Meskipun protes berhasil dibubarkan oleh aparat, namun pada akhirnya aksi protes ini berubah menjadi kerusuhan, di mana mereka mulai membakar kendaraan, menyerang toko-toko milik orang-orang Tionghoa dan menjarahnya. Bahkan juga bentrok dengan aparat keamanan. Dikutip dari laman Republika, edisi 21 Mei 2016 dengan tajuk "Medan Berdarah dan Kerusuhan yang Terus Menjalar", akibat kerusuhan itu, sebanyak 6 orang tewas, 98 orang terluka, dan sebanyak 423 orang ditahan. Hal serupa juga terjadi di Jakarta, termasuk di Universitas Trisakti. Kali ini adalah tentang sebuah peristiwa Trisakti yang berubah menjadi sebuah tragedi. 12 Mei 1998 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat siang hari, sebanyak 6.000 orang berkumpul di Universitas Trisakti untuk menggelar aksi damai. Dalam gelaran itu, para mahasiswa, dosen, serta para pejabat universitas turut meramaikan aksi itu. Pada siang hari, masa aksi berencana akan melakukan long march menuju gedung MPR DPR untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada anggota dewan. Namun, ketika sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, tepat pada pukul 13.00, aksi massa itu dihadang oleh barikade aparat keamanan yang membawa tameng dan pentungan. Sebagai gantinya, mereka diizinkan menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Bapak-bapak para keamanan, mohon supaya kami dikawal saja. Awalnya, kondisi masih berjalan damai. Perwakilan massa aksi dan aparat keamanan melakukan negosiasi untuk bisa melanjutkan perjalanan. Namun, setelah lama melakukan negosiasi, para mahasiswa kecewa karena tidak diizinkan untuk lewat dengan alasan akan mengganggu lalu lintas. Meski begitu, para aktivis dan mahasiswa tetap melanjutkan orasi di jalan disertai dengan aksi membagikan bunga mawar kepada aparat. Pada pukul 17.00 sore hari, kesepakatan tercapai, yakni mahasiswa dan aparat akan sama-sama mundur. Ketika dalam keadaan mundur, tiba-tiba salah seorang oknum bernama Masyud yang mengaku sebagai alumni Trisakti berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Sontak, hal ini memancing massa untuk bergerak mengejar oknum yang berlari ke arah barikade aparat. Di lain sisi, ada salah seorang oknum aparat yang meledek dan menertawakan mahasiswa serta mengucapkan kata-kata kasar. Hal ini menimbulkan ketegangan antar mahasiswa dan aparat keamanan. 3 orang mahasiswa yang terpancing akhirnya menghampiri barisan barikade dan berusaha menyerangnya. Pada saat yang bersamaan, dari kantor Wali Kota Jakarta Barat, beberapa aparat keamanan langsung menyerang para mahasiswa dengan menembakkan gas air mata. Sontak, hal ini membuat para mahasiswa panik berhamburan dan berlarian menuju kampus. Dari kampus Trisakti, para mahasiswa melempari aparat dengan batu. Aparat pun terus-menerus melancarkan tembakan. Peluru karet dan peluru tajam kian berhamburan. Aparat yang tidak membawa senjata memukuli para mahasiswa dengan pentungan. Bahkan, beberapa mahasiswi mendapatkan pelecehan dari aparat. Situasinya pun menjadi semakin kacau. Aksi saling serang pun terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan.
sebagaimana dalam laman tirto.id edisi 12 Mei 2020 yang ditulis oleh Ahmad Muawal Hasan dengan tajuk Tragedi Trisakti.